Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samiranullah. Di sini saya sebagai host di podcast hari ini dan teman saya di sini. Saya Jafar Raihan. Oke, podcast hari ini kita akan membahas atau meneliti tentang keamanan dan keselamatan kerja milik ayahnya Javier Rehan. Oke, sebelumnya perusahaan milik ayah Javier ini namanya apa? Nama perusahaannya. Oke, untuk nama perusahaannya itu adalah PT Multazam Minuman Herbal Instan. Oh, PT Multazam Minuman Herbal Insan. Jadi Iya, aktivitas di perusahaan ini apa aja? untuk aktivitasnya itu em, ada penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses pengolahan bahan herbal, pengemasan produk, penyimpanan produk. Eh, Mungkin hanya itu ya. Seingat saya hanya itu saja. Oke. Jadi karena ini temanya tentang K3, jadi saya akan menanyakan eh, ada ini nggak ada bahaya atau ada hazard gitu, hazard dan resikonya di tempat perusahaan milik ayahmu ini, ada tidak? Untuk hazard ada. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya sudah. Yang di sini ada hazard biologis ya di ruang pengemasan. Ini levelnya ke medium, makanya warna kuning. Hazard ini hazard biologis ya, karena kan banyak lebah di ruang pengemasan ini yang bisa menyebabkan karyawan itu tersengat oleh lebah. Selanjutnya ada di penyimpanan produk. Kalau ini tinggal levelnya adalah medium. Di sini hazardnya lebih ke fisik ya, karena kan karyawan tuh bisa tertimpa produk-produk yang sudah dikemas. Hmm. Lalu ada di ruangan produksi. Ruangan produksi ini levelnya high, makanya warna merah Oke. untuk Oh, hazardnya. jadi sebenarnya yang warna kuning itu level-levelnya ya. Ya, jadi ini kalau yang kuning medium dan yang merah itu high. Oh, oke. Lalu di ruang produksi itu dia lebih ke hazard mekanik ya, mekanik. Dikarenakan uh, karyawan tuh di sini mengolah atau memasak setelah bahan-bahan itu selesai digiling atau diserut. Lalu di ruang giling juga sama. Hmm. Ini levelnya high sama. Ini juga lebih ke mekanik dikarenakan banyak mesin giling dan Hmm. serutnya. Hmm. Selanjutnya kita bergeser ke tempat cuci rempah. Nah, di tempat cuci rempah ini levelnya medium ya. Hazardnya juga hazard biologis dikarenakan karyawan tuh bisa terkontaminasi oleh bakteri. Ah, oke. Oke, selanjutnya di garasi. Nah, garasi ini levelnya high dan untuk hazardnya itu ergonomis. Karena kan karyawan sering bolak-balik mondar-mandir untuk menaikkan produk-produk yang sudah jadi untuk dikirim ke toko dan dijual ke banyak ini ya, banyak banyak pedagang lain lah ya. Kita jadi kayak jual lagi gitu. Oke. Dan ini di perusahaanmu ini apa potensi bahayanya dan apa efeknya? Untuk potensi bahayanya itu yang pertama ada dari mesin produksi dan penggilingnya. Itu dapat menyebabkan luka sayat,
terjepit, bahkan sampai amputasi ringan. Lalu ada dari debu rempah, itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Ada juga dari mikroorganisme pada bahan baku yang dapat menyebabkan kontaminasi dan penyakit. Selanjutnya, pengangkatan beban berat. Ini dapat menyebabkan cedera otot dan nyeri punggung. Ada juga dari tumpukan produk. Ini dapat menyebabkan karyawan tertimpa barang. Selanjutnya, lantai basah dapat menyebabkan karyawan tuh terpeleset bahkan terjatuh. Oke. Lalu untuk lingkungan kerja dan pest controlnya ini bagaimana? Oke, selama saya observasi, ditemukan tuh keberadaan lebah di ruangan pengemasan. Keberadaan serangga tersebut berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan pekerja berupa sengatan yang dapat menyebabkan iritasi, pembengkakan, maupun reaksi alergi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian hama atau pest control secara berkala untuk meminimalkan resiko tersebut tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke. Gini, misalnya kalau misalnya ada kebakaran gitu di perusahaanmu, itu bagaimana cara mengatasinya gitu? Ada alat-alat gitu atau apa? Untuk mengatasinya, kita yang pasti jalur evakuasi sudah ada, apart juga sudah ada. Tetapi untuk kekurangannya itu di sistem deteksi asapnya, yaitu kita belum ada di situ. Oke, apakah ada potensi dari teori domino atau teori iceberg di perusahaan kamu ini? Oke, berdasarkan hasil observasi saya, salah satu potensi bahaya yang ditemukan adalah penumpukan debu herbal dan bahan baku yang kurang tertata pada area kerja. Sebelumnya ini saya menjelaskan yang teori dominonya dulu ya. Oke, berdasarkan teori domino, kecelakaan terjadi melalui rangkaian penyebab yang saling berhubungan. Yang pertama ada faktor lingkungan atau environment, berupa penyimpanan bahan baku yang kurang tertata dapat meningkatkan potensi bahaya di area kerja. Kondisi tersebut diperparah oleh penyebab dasar atau basic cause berupa pengawasan kebersihan dan penerapan K3 yang belum optimal. Akibatnya, muncul penyebab langsung atau immediate cause berupa penumpukan debu herbal dan sisa bahan produksi. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan insiden berupa pekerja terpeleset akibat tumpahan bahan atau mengalami gangguan pernapasan karena menghirup debu herbal secara berlebihan. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian atau loss berupa cedera pekerja, gangguan kesehatan, serta penurunan kualitas produk. Selanjutnya, untuk teori iceberg ini, teori iceberg itu menjelaskan kalau suatu masalah atau kecelakaan kerja yang terlihat di permukaan seringkali hanya merupakan sebagian kecilnya saja dari permasalahan yang sebenarnya. Sebagian besar penyebab berada di bawah permukaan dan tidak terlihat secara langsung, namun memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya risiko dan kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil observasi saya, kondisi yang terlihat secara langsung atau visible-nya adalah adanya bahan baku herbal yang berserakan di area kerja. Kondisi ini dapat diamati dengan mudah dan berpotensi mengganggu aktivitas pekerja serta kebersihan lingkungan kerja. Namun di balik kondisi tersebut terdapat beberapa faktor tersembunyi atau hidden yang menjadi akar permasalahan, seperti kurang optimalnya penerapan SOP kebersihan dan housekeeping, penataan bahan baku yang kurang teratur, serta pengawasan kebersihan area kerja yang belum maksimal. Faktor-faktor tersebut tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menyebabkan munculnya berbagai risiko di lingkungan kerja. Apabila kondisi tersebut tidak segera dikendalikan, maka dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa meningkatnya risiko kontaminasi produk, penurunan kualitas,
penurunan kualitas produk, gangguan kesehatan pekerja akibat paparan debu herbal, serta meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja seperti terpeleset akibat bahan yang berserakan di area produksi tadi. Berdasarkan analisis teori iceberg ini, upaya pengendalian tidak cukup hanya dengan membersihkan area kerja yang terlihat kotor, tetapi juga perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor-faktor penyebab yang berada di balik masalah tersebut. Perusahaan perlu meningkatkan pengawasan kebersihan, menerapkan SOP housekeeping secara konsisten, melakukan penataan bahan baku yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan kerja. Oke, terima kasih Javier Rehan sudah menjelaskan tentang perusahaan milik ayahmu ini. Saya Muhammad Samiranullah selaku podcast kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.